Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya ya teman-teman. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Sesi ini kita bisa berkumpul untuk melakukan pembelajaran terkait analisis untai elektrik DC ya. Nah, khususnya kita akan membahas tentang step respon untuk rangkaian RC atau resistor dan kapasitor. Nah, perkenalkan kembali saya selaku salah satu dosen pengampu yaitu Muhammad Wahyudi, biasa dipanggil Pak Wahyudi ya. Nah, biasa saya itu ada di laboratorium tegangan tinggi. Nah, kenapa? Ini kalau kita kaitkan dengan mata kuliah kita. Nah, untai elektrik DC ini itu merupakan mata kuliah menjadi fundamental di dalam kita mempelajari tentang sistem pembangkitan tegangan tinggi seperti tegangan impuls. Nah, yang ada di lab kita itu 1200 kV ya. Itu berdasarkan elektrik DC ini. Jadi tentu akan sangat bermanfaat ketika Anda belajar materi ini, kemudian nantinya skripsi mengambil topik tentang teknik tegangan tinggi. Baik, sebelum saya lanjutkan tentang materinya, saya ingin menjelaskan tentang RPKPS ya, atau kalau kita jabarkan di sini rencana program dan kegiatan pembelajaran semesternya untuk semester genap 2024 dan 2025. Nah, sebagai informasi bahwa analisis untai elektrik DC ini itu ada 3 SKS ya. Kemudian tidak hanya saya yang mengajar, tetapi juga ada Pak Rian ya. Nah, Pak Rian ini mengajar di sebelum UTS, sedangkan saya di setelah UTS. Baik, kemudian kalau kita lihat juga mata kuliah ini itu membutuhkan ini ya, prasyarat ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada tentang fisika ya, electricity and magnetism, karena memang kita membahas tentang kapasitor dan induktor. Kemudian ada kompleks variabel analisis ya, ini tentang penghitungan matematis. Kemudian ada linear algebra, kemudian ada differential equation. Ini yang mendasari kita menurunkan rumus dari rangkaian seperti RC sirkuit ya. Kemudian kalau kita lihat ini ada capaian pembelajaran, ada 2 jenis, yaitu yang pertama terkait lulusan dan tentang mata kuliah. Untuk CPL atau capaian pembelajaran lulusan ada 2 yang dibebankan di mata kuliah ini. Yang pertama tentang knowledge ya, fundamental dan keteknikan. Yang kedua tentang solusi engineering. Ini ada kata kunci pengembangan. Nah, kemudian kalau kita lihat CPMK ada 3 ya. Untuk CPMK yang pertama kita lihat yang dibahas tentang analisa rangkaian DC, kondisi steady state menggunakan hukum-hukum dasar ya. Kita lihat di sini ada Ohm, ada Kirchhoff, ada analisa nodal and mesh, superposisi, kemudian ada teorema Thevenin dan Norton. Nah, ini kita kaitkan dengan CPL yang pertama berkaitan dengan knowledge fundamental atau engineering. Kemudian yang CPMK 2 ini kaitannya dengan komponen dasar. Nah, seperti ini ya, ada kapasitor, ada induktor. Ini juga dikaitkan dengan CPL yang pertama, fundamental and engineering knowledge. Nah, yang terkait dengan ini development of engineering solution, memang level yang di atas dari knowledge ya. Nah, ini dikaitkan dengan yang CPMK 3. Nah, ini. Nah, kata kuncinya itu adalah analisa kondisi transien. Nah, memang di lapangan itu ya kita akan menemui kondisi transien. Nah, ini kita kaitkan dengan CPL 2. Terkait dengan mata kuliah ini itu ada beberapa bahasan ya. Yang pertama ini ada basic concept, kemudian ada basic law, method of analysis, circuit theorem. Kemudian kita melakukan UTS. Nah, kemudian setelah UTS akan dibahas tentang
kapasitor induktor ini kaitannya dengan CPMK yang kedua ya, yang komponen tadi. Nah, untuk sesi ini kita membahas di sini step respon rangkaian RC first order ini kaitan dengan CPMK yang ketiga. Lalu untuk media pembelajaran yang kita gunakan di sini adalah Elo ini ya. Ini sudah saya berikan linknya dan Anda juga bisa mengakses dengan login sesuai dengan user password masing-masing. Nah, di Elo ini kita bisa mendapatkan materi, kemudian tugas, arahan lain, semua sudah tersedia di sana. Kemudian bagaimana evaluasinya? Kita lihat di sini ada yang namanya itu aktivitas partisipatif ya. Nah, ini itu kita menilai dari tugas bobotnya 40% diambil dari CPMK yang kedua. Kemudian ada penilaian kognitif, itu diambil dari UTS dan UAS. Ini bobotnya masing-masing 30%. Nah, diambil untuk yang UTS ini itu dari CPMK yang pertama. Ini kaitannya dengan Pak Rian ya. Nah, untuk yang dengan saya yang sekarang ini dibahas itu terkait dengan CPMK 3. Ini diambilkan dari UAS. Jadi saya harapkan nanti ketika mengecek UAS dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena analisa yang kita gunakan tidak hanya matematis tapi juga berbasis simulasi. Nah, oleh karenanya kalau kita lihat di referensi ini tidak hanya menggunakan buku ya, e-book yang terbaru yaitu di edisi 5, tetapi juga ada penggunaan software EMTP. Ini software yang pertama kita sudah mempunyai lisensinya, terus yang kedua ini Electromagnetic Transient Program yang memang akurasinya tinggi untuk analisa transient. Oleh karena itu kalau kita lihat kasus yang ada di lapangan, transmisi terkena sambaran petir itu biasanya menggunakan software ini. Artinya kalau kita melakukan software ini di dalam mata kuliah ini, hasilnya itu ya mendekati dengan level akurasi yang dibutuhkan di industri seperti itu. Baik, dari sini ada pertanyaan, Mas, terkait RPKPS? Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut ke PPT-nya ya. Nah, ketika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja interupsi, sampaikan pertanyaannya. Nah, ini kita coba merevisit ya, yang sudah kita pahami, kita pelajari sebelumnya, bahwa kita mengenal yang namanya ini ya, source free ya. Source free itu kalau kita lihat rangkaiannya ada C, R, nah tidak ada komponen DC-nya. Nah, kita lakukan penurunan rumus, kita dapatkan VT sama dengan V0 kali E pangkat min T per tau. Apa itu V0? Ini tegangan awal kapasitor, kemudian T-nya adalah waktu, taunya ini dari rumus R kali C, seperti itu. Definisi tau sudah kita bahas sebelumnya bahwa dia di 0,368 dari nilai inisial kapasitor. Nah, di mana tercapai ini ya ini tau. Ketika waktu T sama dengan tau ini tadi. Lalu sempat kita bahas bagaimana Pak ketika nilai R-nya makin tinggi, C-nya tinggi, ya tau-nya akan naik. Nah, apa akibatnya ketika tau-nya naik? Nah, ini ternyata dapat kita lihat ya ketika ini di 0,368, misalkan di sini. Nah, ini tau 1, ini tau 2, ini tau 3. Nah, artinya secara waktu ini kelihatan makin besar RC, taunya juga makin besar sehingga mempengaruhi dari kemiringan ya, dari peluruan tegangan kapasitor ini. Artinya dengan tau yang kecil, nah ini dia lebih cepat untuk mencapai nolnya. Kira-kira di sini. Untuk mendetailkan ini ya kita perlu yang namanya software transient itu tadi. Bisa kita letakkan kursor secara spesifik di waktu tertentu. Jadi ini hanya penggambaran secara umum seperti itu. Baik, apa yang kita pelajari di source free itu menjadi dasar kita untuk memahami tentang step respon.
Nah, kalau kita lihat yang namanya step response ini, kita ada penambahan yang namanya sumber eksternal ya. Ada Vs di situ. Nah, kemudian kita lihat ini ada kondisi switch. Nah, ketika T kurang dari 0, kondisinya dia open. Ketika open, nah, hanya ada C. Nah, kita bergantung kepada tegangan kapasitor atau tegangan inisial kapasitor. Tapi ketika kondisi T sama dengan 0, nah, saklar ini akan menjadi tertutup. Nah, sehingga kita dapatkan rangkaian yang seperti ini. Nah, ini yang dikatakan step response VRC sudah terhubung satu sama lain. Kemudian dari definisi ini, nah, kita lihat tegangan inisial kapasitor itu sama dengan V0 plus. Apa itu 0 plus? Sesaat setelah ya pemindahan saklar. Kalau 0 min itu tepat sebelum pemindahan saklar. Kemudian dari step response tadi, nah, kita coba melakukan penurunan rumus. Nah, untuk mendapatkan rumus yang final, ya, itu kita harus awali dulu dengan penerapan hukum tegangan Kirchhoff. Ya. Ini sudah dijelaskan ya dengan Pak Rian di CPMK yang pertama ya. Nah, kita punya rangkaian seperti ini. Nah, kita lihat sumbernya itu adalah Vs ini. Nah, sehingga Vs sama dengan VR ditambah Vc. Nah, ini diabaikan dulu ya, kenapa kok ada UT-nya. Pada prinsipnya Vs adalah sumber sama dengan R plus C. Kemudian ini kita lakukan penjabaran. Nah, kalau kita lihat V sama dengan I kali R ya. Ini juga sudah diajari oleh Pak Rian ya di CPMK yang pertama. Nah, I-nya ini dari mana? Ya, I-nya ini dari arus kapasitor. Nah, ini adalah IC. Karena IR sama dengan IC ya. Hubungan seri. Nah, kita lakukan penyederhanaan sehingga kita dapatkan rumus yang seperti ini. Ini masih belum final. Nah, kita lakukan step yang kedua. Nah, di step yang kedua itu kita mencoba untuk mendefinisikan ini UT ini ya. Nah, ketika T lebih besar daripada 0, UT itu akan menjadi sama dengan 1 untuk T lebih besar dari 0. Tapi bagaimana jika UT ini 0 ya? Kebalikannya ketika T kurang dari 0. Nah, T lebih besar dari 0, maka Vs dikali dengan 1. Nah, sehingga ya menjadi Vs ini. Nah, kita lakukan penyederhanaan, ketemulah rumus yang seperti ini. Ini yang kita peroleh dari tahap yang kedua. Nah, bagaimana dengan yang tahap ketiga? Nah, yang ingin kita selesaikan di sini adalah ini. Ada dV, ada dt, turunan. Nah, caranya apa? Ya, kita integralkan di dua sisi. Nah, ini kita menggunakan ln ya. Ini ln, kemudian sebagai konsekuensi ini menentukan batas awal dan batas akhirnya. Nah, ini secara detail sudah dijelaskan di mata kuliah yang sebelumnya ya. Nah, sehingga dari penyelesaian ln ini kita dapatkan persamaan yang seperti ini. Nah, itu masih ada ln. Nah, di step yang berikutnya itu kita ingin mengkonversi ya ln ini menjadi bentuk eksponensial. Nah, kalau kita lihat ini adalah persamaannya. Nah, ini sama. ln-nya ini sudah hilang ya di sini. Nah, konsekuensinya ini ada E ya. Nah, E kemudian min T per RC. Ini T-nya sama. Tau-nya dari mana ya? Dari sini. Tau sama dengan R kali C. Nah, dari sini kita lakukan penyederhanaan sehingga kita dapatkan itu sebenarnya yang seperti ini. Nah, kenapa Pak kok ini ada T kurang dari 0, T lebih dari 0 gitu? Karena tadi Vs ini ada UT-nya seperti itu. Nah, coba kita lihat kalau kurang dari 0 maka UT-nya kan 0 ya. Vs kali 0 nilainya 0. Nah, sehingga karena 0 ini hilang. Ini hilang. Nah, sehingga ada V dan
V0 sama dengan, ya udah ketemu kan? Gitu. Jadi UT itu saat sakarnya sudah tersambung gitu Pak? Nah betul gitu. Nah jadi karena sudah tidak ada model sakarnya, itu ditunjukkan oleh UT-nya ini. Sudah dimodelkan secara matematis. Ada tanggapan lain? Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini yang dikatakan persamaan final dari suatu kondisi step respon. Tapi apakah pemahamannya hanya sebatas itu? Ternyata tidak. Dari rumus yang lengkap tadi ini, itu kita bisa memahami ada konsep 1, 2, 3. Untuk konsep yang pertama, kita lihat ini ada complete response. Nah, yang ini complete response. Rumus yang lengkap ini. Gitu. Kemudian kita breakdown mana yang natural response, mana yang forced response. Nah, kata kuncinya adalah stored energy. Berarti kalau kita ngomong stored adalah tegangan inisial kapasitor ya. Nah, kita bawa ke sini. Nah, ternyata ketemu V0 E pangkat min T per tol. Nah, ini rumus seperti kita menganalisa rangkaian yang di saat pertama itu adalah source free. Betul. Jadi ini adalah rangkaian source free. Nah, source free itu adalah natural response. Nah, kemudian gimana cara mendapatkan force response-nya? Nah, ini kita harus jabarkan di sini. Vs ditambah ini kali ini V0 kali E min T per tau, kemudian min Vs kali E min T per tau ya. Nah, seperti ini. Ini tadi disampaikan oleh Mas Dharma adalah natural response ya. Nah, ini kita keluarkan. Min T per tau, kemudian ditambah Vs, kemudian dikurangi Vs E min T per tau. Nah, Vs ini kita sederhanakan, yaitu 1 min E min T per tau. Nah, ini adalah natural response atau apa tadi? Source free ya. Nah, ini yang dikatakan itu adalah forced response. Sudah sesuai kan Mas ya? Ini sama ini? Nah, begitu konsep dari yang pertama. Kemudian yang konsep kedua ini jauh lebih sederhana ya. Kita mengidentifikasi responnya. Ada transient, kemudian ada steady state. Yang namanya transient, nah dia kan berubah tergantung dari waktunya. Makanya kita lihat mana yang ada komponen waktunya. Nah ini, nah kita lihat ini ada komponen T-nya. Nah, sehingga ya kita keluarkan komponen yang mempunyai T-nya. Nah, ini. Nah, sehingga ini adalah kondisi transient. Nah, sedangkan ini dia suatu konstanta ya, nggak ada T-nya, maka dikatakan dia itu sebagai permanent part ya, atau steady state response. Nah, ada pertanyaan tentang konsep 2? Lebih mudah dipahami ya daripada konsep 1 ya. Kemudian ini konsep yang terakhir, ini juga lebih sederhana lagi. Kalau tadi kita ngomong ini adalah Vs, nah di sini itu adalah V tak hingga. Nah, apa tuh V tak hingga? Ya final capacitor voltage, ya setara ekuivalen dengan Vs. Kemudian V0 ya inisial kapasitor, time constant ya juga sama, dia dari hasil perkalian R kali C. Nah, supaya teman-teman ini lebih memahami rumus dan konsep tadi, ini saya sudah siapkan tentang contoh soalnya ya. Ini menggunakan metode penghitungan manual. Nah, kalau kita lihat ketika T kurang dari 0, nah ini kita hanya memiliki rangkaian yang seperti ini. Nah, ini mati ini komponen ini karena terputus ya. Nah, sehingga kita dapatkan ada yang namanya pembagian tegangan ya. Ada 24 volt terhubung dengan 3 kilo ohm, 5 kilo ohm. Berapa tegangan di sini ya? Sama dengan tegangan yang dirasakan oleh resistor 5 kilo ohm. Sehingga kita melakukan pembagian tegangan seperti ini. Ini sudah dijelaskan ya teorinya di CPMK yang pertama dengan Pak Rian.
Kemudian kita lihat definisi 15 volt ini 0 min ya sama dengan 0 plus, yaitu 15 volt. Kemudian kita lihat di sini ketika T lebih dari 0. Nah, sehingga supply ini akan menjadi ke titik B ini. Sehingga yang aktif adalah C, R4 kilo ohm dan sumber 30 volt. Sehingga ini kita katakan seperti yang di slide yang awal tadi. Oh, ini yang namanya adalah step response. Karena ini step response, complete response untuk kasus yang atau konsep yang ketiga itu dirumuskan seperti ini. V tak hingga tadi itu sama dengan V apa nih Mas? Di konsep ketiga? VS ya, V source ya, atau V sumber ya. V sumber. Kalau ini inisial Tegangan charging kapasitor. Nah, jadi ini tegangan kapasitas sesaat setelah supply dibuka. Nah, itu sama dengan V0 atau V0 min, V0 plus tadi itu ya. Nah, itu sudah kita dapatkan dari penghitungan ini. Ya kan, 15. Sehingga ya kita coba memasukkan nilai-nilainya di dalam rumus ini. Nah, ini. Tadi udah betul ya, V tak hingganya dari VS. Ya udah betul kan? 30 kan? Nah, kemudian 15 dari yang tadi. Inisial kapasitor dari yang rangkaian saklar di posisi A kan ya, 15 volt. Nah, ini sudah. Nah, sudah kita sederhanakan dapatkan rumus yang seperti ini. Jadi memang kuncinya kita harus berpegang ke konsep yang ini. Gitu. Kemudian kita lihat V tak hingga itu dari mana? Oh, dari sini 30 volt. V ketika inisial dari mana ya? Kondisi ketika proses charging tadi itu. Nah, kalau ada case seperti ini ya, berapa VT ketika T sama dengan 1? Ya, kita masukkan saja di sini T-nya. Nah, ini. Kalau T sama dengan 1, ya berarti 30 min 15E pangkat negatif 0,5 kali 1. Nah, ini kuncinya. Jadi hanya memasukkan nilai ke dalam rumusnya. Jadi yang menjadi kunci ya kita harus tahu rangkaiannya, kita harus tahu rumusnya. Rumus itu menyebut ke suatu parameter atau variabel. Nah, kita tinggal memasukkan nilai yang diketahui. Nah, ini yang metode kedua yang kita melakukan simulasi EMTP. Kalau tadi kita hanya mendapatkan satu nilai tunggal, berapa tadi Mas? 15 volt ya. Untuk kondisi T kurang dari 0 ya. 15 volt. Nah, kalau untuk simulasi, nah kita bisa melihat ini. Nah, berapa sih karakteristik gitu ya, nilai kapasitor dari T-nya 0 sampai kalau ini hanya 10 detik. Mau ditambah ya juga bisa seperti itu. Tapi sesuai yang dijelaskan di RPKPS, kita memasukkan kondisi yang tunak gitu ya. Tunak artinya steady state. Nah, yang mana ya di sini 10 detik ini secara garis ini dia itu sudah relatif lurus ini ya. Nah, di sini. Nah, berarti ini adalah nilai kondisi steady state-nya. Itu yang kita anggap sebagai tegangan inisial kapasitor. Kalau ditanya, Pak, boleh nggak ngambil steady state nilainya di titik 7? Ya nggak apa-apa gitu. Tapi harus dicek apakah nilai tegangan kapasitor ketika T7 sama dengan 10. Gitu. Oh, ternyata berbeda, Pak. Ya kita geser lagi di 20 detik, sama nggak dengan 10 detik gitu. Kalau sama, ya berarti itu udah berada di area yang steady state, sudah stabil, tidak ada perubahan nilai. Kemudian untuk T lebih dari 0, nah untuk T lebih dari 0 ya kita buat rangkaiannya seperti ini. Nah, kita dapatkan di simulasi sebelumnya ketika steady state itu diperoleh tegangan 15 volt. Nah, 15 volt itu kita masukkan di solvernya ini. Nah, ini ada impulse atau manual initial condition. Ini kita masukkan 15 volt. Nah, sehingga kalau kita run, ini kita coba di simulasi dengan durasi 10 detik,
Nah, kita dapatkan, nah kalau ini di dalam simulasi, kita mendapatkan nilai ini dengan kita meletakkan posisi kursornya. Nah, jadi nilai ini itu dari mana ya? Ini adalah detiknya, ini adalah nilainya. Detik ke 1 nilainya 20,9. Nah, ini ada plusnya ya. Nah, di sini. Kalau ingin tahu yang 10 detiknya, kita arahkan ini ke sini. Nah, supaya lebih memahami ya terkait simulasi ini, saya bisa menunjukkan kepada Anda softwarenya seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah rangkaiannya, ini adalah menu-menu, dan ini adalah komponen yang ingin kita pilih. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kita masih ada waktu sekitar 3-4 menit ya, 3-4 menit. Iya, silakan Mas Mufti ya. Boleh izin Pak balik ke slide yang tadi saya mau nanya yang ada di slide. Nah, di situ kan kurvanya itu kalau misal kita mau melandaikan atau apa ya istilahnya, landai apa curam? Ya, curam sama landai. Itu gimana ya Pak? Misal dari initial condition yang sama dengan tegangan yang sama, terus kita pengen bikin kurvanya lebih curam lagi dan iya, itu gimana caranya? Ya, di area transit ini Mas ya? Iya Pak. Nah, di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau tadi kan kita mendapatkan parameter tau Mas ya, sama dengan R kali C ya. Nah, kalau kita merubah nilai C-nya, artinya merubah nilai faradnya, itu akan berdampak terhadap kondisi transiennya ini. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan ya media pembelajaran yang namanya software ini gitu untuk menjawab pertanyaan yang seperti itu, untuk mengeksplor apa yang ingin kita ketahui ya. Nah, daripada kita masih dalam hipotesis benar tak itu karena nilai farad yang berubah gitu ya. Ya bisa kita membuat model di sini Mas. Nah, misalkan ada yang ingin tanyakan Pak, cara membuat rangkaian seperti apa? Nah, itu sudah ada di RPKPS ya. Kita ke EMTP manual, ada di ELO, silakan bisa akses di sana. Nah, kemudian ini bisa kita copy nih Mas. Untuk mempercepat mungkin kita ke yang ini aja. Kita paste di sini. Kemudian ini kita lihat seandainya dia menjadi berapa? 5 gini ya, 5 milifarad ya. Nah, coba ini kita run. Nah, ini dia melakukan proses ya. Nah, ini proses. Kemudian kita lakukan view scope with scope view. Nah, ini sudah muncul inputan baru kita, sensor M3. Kemudian ini kita update. Nah, ini start. Nah, ada bedanya Mas? Ada ini, Pak. Kita membedakan itu yang ini, maaf ya. Nah, yang ini sama yang ini. Karena ini kan masih kita mencari tegangan inisialnya ya. Iya. Gitu. Nah, dapat dilihat ini kemiringannya udah beda. Iya. Oke. Kira-kira seperti itu Mas, sudah menjawab? Sudah Pak, terima kasih banyak. Ini saya mohon maaf karena waktu kita terbatas, maka kita tutup kelas ini dengan kesimpulan yang seperti ini ya, bahwa kita sudah mendapatkan persamaan dari step respon. Nah, ini kita pakai konsep yang ketiga. Kemudian ini kita bisa kita jabarkan komponen seperti apa, taunya seperti apa. Demikian pembelajaran kita sesi ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak.